pembangunan LRT ya, LRT ini sudah mulai dibangun nih, panjang-panjang ini tiang relnya nih. Ya ini lah perkembangannya ya. Sejauh ini 15 Juni 2024 hari Sabtu. Nah, saya mau lagi jalan pemuda ya, ini bagian kedua nih. Lagi apa ya, mendokumentasikan aja deh ya pembangunan sejauh ini. Perkembangannya sampai di mana saja. Ya, jadi ini ya, tujuannya akan ke Manggarai ya. Sampai stasiun Manggarai. Ya, yang dari Kelapa Gading aja sepi ya. Sampai ke Rawamangun. Nggak tahu nih bagaimana yang ke Manggarai. Ya sih pesimis ya. Nggak yakin bakal rame. Terakhir laut sini belum dibangun. Yang panjang udah ya, cuman yang atas itu belum dibangun. Nggak berasa ya, tahun 2024 sudah bulan Juni lagi, udah pertengahan tahun ini, gila kan. Nggak berasa ya, waktu cepat berlalu ya intinya ya. Inilah, ini yang sekarang ditakutkan dolar nih ya, gila nih dolar nih, US dollar 16.400, gila lupa. Waduh kacau lupa Pak, gimana nih Pak, ngeri Pak. Pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi ini menilai keadaan negara tidak baik-baik saja ya, terutama perekonomian yang menengah ke bawah nih. Ini kacau nih, lesu, menurun drastis taraf kehidupan perekonomian buat rakyat Indonesia tidak semakin membaik. Maksudnya tidak semakin membaik ini untuk rakyat pada umumnya ya, untuk menengah ke bawah ataupun kalangan menengah, tapi untuk kalangan ke atas yang lebih berkaya ya, disebut aja sendanaga ya, itu malah mengalami surplus mereka, malah mengalami keuntungan yang banyak. Itu untuk rakyat tidak. Ini menurut pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi ya. Ya, yang saya rasakan sih sebagai rakyat ya benar ya. Ini dolar gimana Pak, dolar Pak? US dollar 16.400 nih sekarang nih Pak. Oke Pak ya. Ngeri Pak. Aduh Pak, gimana Pak? Wah, saya nggak tahu ya ke depannya bagaimana nih. Masa depan negara gimana Pak ya? Saya nggak tahu ya Pak ya. Sebenarnya saya awam Pak ya. Saya hanyalah orang awam Pak. Hanya rakyat jelata Pak, kaum proletar. Dan nanti rencananya ke depannya nih supaya global kelas menengah akan dihapuskan. Jadi hanya ada 2 kelas, orang kaya, kaum borjuis,
orang miskin kaum proletar. Kelas menengah dibasmi, dimusnahkan. Dibasmi, dimusnahkan secara terorganisir ya oleh elit global melalui berbagai macam skala perencanaan jahat yang menghancurkan kelas menengah. Sehingga kedepannya nanti kelas menengah itu hilang. Ini celaka Pak. Jangan main-main Pak. Ngeri ini Pak. Ini orang ngapain lu minta-minta duit? Ya pintar lawan arah Pak ya. Pintar genius lo ya. Ini kayak gitu-gitu sih pasti akamsi deh, akamsi daerah Pramuka nih, akamsi ngentot goblok. Hati-hati di depan ada pekerjaan proyek. Kedepannya saya nggak tahu deh gimana nih ya. Oh ya, bagi kalian yang pernah mendengar Four Horsemen of Apocalypse, 4 penunggu kuda apokalips kiamat, ada 4. Yang pertama penyakit, famine. Bukan ISIS. Yang kedua perang, war. Yang ketiga ini apa, kelaparan ya, apa ya? Iya, kelaparan, famine. Yang keempat kematian, death. Kuda putih, Four Horsemen Apocalypse. Yang pertama warna putih itu kuda putih. Itu penyakit ya. Nah ini udah dibuka silnya nih. Jadi yang corona itu ya, walaupun corona sendiri itu hoax ya, tapi ini simbol penyakit udah dibuka. Yang kedua perang. Yang pertama penyakit itu kuda putih, white horse. Yang kedua ini kuda merah, red horse. Ini sealnya belum dibuka, tapi mungkin dibukanya nggak lama lagi nih, takutnya ya Pak ya.
Yang ketiga ini kuda pucat ya warnanya ya, pale horse. Ini kelaparan. Yang ketiga, yang ketiga itu. Itu nanti sesudah perang jadi ada wabah kelaparan ya, famine. Nah yang keempat, kuda yang keempat yang warna hitam ya, black horse. Ini kematian, the death. Nah sekarang yang ini yang kedua dulu nih. Yang kedua bentar lagi mau dibuka di sealnya nih, yang kuda merah nih, yang perang ini kan, si red horse ini. Dimulai kan dari yang Ukraine ya, Ukraine Rusia, terus Palestina Israel. Apakah bisa berlanjut lagi nih, lanjut nanti jadi perang dunia ketiga? Nah ini yang ngeri Pak, kita nggak tahu Pak ya. Tapi yang pasti skill yang kedua yang perang itu si kuda merah, si red horse, Apokalips akan diubah bentar lagi nih skillnya nih. Bagaimana kalau perang dunia ketiga pecah, Indonesia terlibat atau enggak? Ada pengamat yang mengatakan, oh masih terlibat tuh sebetulnya, masih terlibat. Kenapa? Karena Indonesia ini dia dekat sekali dengan Tiongkok ya, banyak menjalin kerjasama dalam perekonomian. Jadi Amerika pasti nggak suka ya. Nah ini pasti terlibat jadinya kan, keseret-seret ini kacau nih ngomong ini Bang. Perang dunia ketiga itu udah pasti Tiongkok lawan Amerika Serikat itu. Dan negara lain pasti keseret-seret yang ada tuh ya. Ngeri nih Pak, kacau itu ya. Mereka yang perang, negara lain ke bawah Pak. Entot bener loh Amerika sama Tiongkok itu kan. Setan lu semuanya loh. Ini ada global sih emang, kerjanya ada global nih emang. Entot ada global, jahat memang. Takutkan kuda merah perang ini seal yang kedua mungkin tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa tahun ke depan nih, mungkin nih. Kalau sampai itu sealnya dibuka, bukan terbuka emang sengaja dibuka. Waduh, kalau ada perang dunia ketiga mah kita kelihatan mah hancur semua negara Pak. Itu siapa ya, kita rakyat Pak. Ini ada global mau kacau lo, ngentot tuh ada global lo. Jahat tuh ya. Bawa satu jadi bajingan jahanam lo ya, ada global lo. Kita rakyat jadi korban. Aduh, depan padat lagi. Ya iyalah.
Jalannya gerudukan, gila. Pintar banget. Hebat tuh. Ini dua, satu lagi. Gila lo ya. Buat JSPD apa tuh? Keluar keluar Pak. Silakan masuk. Silakan masuk.